Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Oke, ini adalah video terakhir di bab statistika di bagian keempat, yaitu tentang ukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan, simpangan, varian atau ragam, dan simpangan baku. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kalian perhatikan data berikut ini. Data pertama kita punya 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian data kedua 3, 4, 7, 9, 12. Perhatikan kedua data ini. Kalau kalian perhatikan, median atau data tengah dari data 1 dan data 2 sama, yaitu mediannya 7. Ya, ini datanya sudah terurut, jadi kita bisa langsung menunjuk mediannya adalah 7. Sama ya. Kemudian rata-ratanya, jika kalian jumlahkan dan bagi dengan 5, ternyata rata-ratanya juga sama, yaitu 7. Jadi mediannya, data tengahnya sama, rata-ratanya juga sama. Tetapi sebetulnya apa yang membedakan kedua data ini? Ya, kalau kalian lihat secara sekilas, kira-kira bedanya apa? Ya, walaupun kedua data ini mempunyai median dan rata-rata yang sama, tetapi kalian lihat di sini 5, 6, 7, 8, 9 ya. Posisi rata-rata dan median di angka 7 ini, data yang lain tidak terlalu jauh jaraknya ya, atau berkumpul di sekitar 7. 5, 6, 8, 9. Sementara data kedua walaupun median dan rata-ratanya 7, tapi datanya menyebar atau tidak terkumpul di sekitar 7 ya. Ini ada 12 dan ada 3. Artinya jangkauan atau ranknya ini atau sebarannya ini lebih besar daripada data pertama. Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran ya, bukan hanya ukuran letak dan ukuran pemusatan, tapi ukuran penyebaran. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jangkauan. Jangkauan meliputi yang pertama adalah jangkauan sendiri atau rank atau rentang. Ini ada beberapa nama ya. Adalah selisih dari statistik maksimum dan statistik minimum. Jadi sebetulnya hanya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ya. Ini berlaku untuk data tunggal dan data kelompok. Sifat dari jangkauan yaitu mudah ditentukan, hanya melibatkan nilai data terbesar dan terkecil, peka terhadap satu nilai data ekstrim. Ya, data ekstrim itu ya data terbesar atau data terkecil. Kemudian yang kedua ada jangkauan antar kuartil atau JAK atau yang juga disebut hamparan H. Rumusnya adalah Q3 kurangi Q1. Jadi kuartil ketiga atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah, kuartil 1. Sifat hamparan tidak peka terhadap nilai data ekstrim, hanya melibatkan dua kuartil. Dan yang ketiga adalah simpangan kuartil atau QD. Simpangan kuartil adalah setengah hamparan, jadi setengah H atau setengah jangkauan antar kuartil. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama jangkauan rentang atau range. Nah, merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil. Rumusnya ini ya, hanya data terbesar kurangi data terkecil. Langsung saja, di sini kita langsung ke data berkelompok, contoh soalnya. Tabel nilai matematika kelas 11 seperti ini. Ini ada 80 data. Kita disuruh menghitung rentangnya ya. Tapi karena data berkelompok, jadi rentangnya itu nanti diwakili oleh nilai tengah. Ya, diwakili oleh nilai tengah. Jadi dari data ini nilai terendahnya itu bukan 38 ya, tapi nilai tengah kelas pertama.
dan data tertingginya adalah nilai tengah kelas terakhir. Nah, jadi nilai tengah kelas pertama tadi tinggal kita jumlahkan dan bagi 2 itu 42. Nah, ini mewakili data terkecil. Kemudian nilai tengah kelas tertinggi sama dengan 96, ini mewakili data terbesar. Maka rentangnya atau jangkauannya 96 kurangi 42 sama dengan 54. Oke ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita memahami tentang jangkauan antar kuartil atau simpangan kuartil. Ya, rumusnya tadi Q3 kurangi Q1. Ya, Q3 itu kuartil atas, Q1 kuartil bawah. Contoh soalnya, kita mempunyai skor Olimpiade Matematika untuk 1000 siswa. Nah, ini jadi frekuensinya dan sudah ada frekuensi kumulatifnya di sini. Oke ya, jumlahnya 1000 siswa. Kita cari dulu panjang kelasnya. Boleh menggunakan salah satu, ini 19 kurangi 9 sama dengan 10 ya. Panjang kelasnya ada 10. Nah, kemudian kita mencari simpangan kuartil. Pertama kita menentukan kelas kuartil pertama atau kuartil bawah. 1/4 N ya, 1/4 dari 1000 yaitu 250. Berarti terletak di kelas di sini. Ini adalah Q1 ya. Q1. Tepi bawahnya ini 19,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas itu ini 59. Frekuensi kelas itu ini 215. Kemudian untuk Q3 itu 3/4 dari data atau 750. Berarti terletak di kelas yang ini. Ini adalah Q3. Berarti tepi bawahnya 40 kurangi 0,5 ya, 39,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas itu 539. Frekuensi kelas itu 223. Setelah itu kita tentukan Q1 TB plus 1/4 N kurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas itu kurangi frekuensi kelas itu kali L. Masukkan angkanya, maka diperoleh Q1 sama dengan 28,4. Kemudian Q3 sama rumusnya hanya ini diganti 3/4 N ya. Kita masukkan angkanya yang tadi 39,5 plus 750 dikurangi 539 dibagi 223 dikali 10 hasilnya 49. Maka simpangan kuartil atau jangkauan antar kuartilnya adalah Q3 min Q1 ya sama dengan 20,6. Ya, silahkan kalian pahami dan catat di buku. Selanjutnya kita lanjut ke simpangan rata-rata. Nah, di materi ini ada simpangan baku dan simpangan rata-rata ya. Kalian harus bisa membedakannya. Simpangan rata-rata kita bahas di sini ada simpangan rata-rata data tunggal. Oke, rumusnya adalah SR, simpangan rata-rata. Di sini ada sigma. Ya, sigma itu adalah penjumlahan dari, nah ini adalah nilai mutlak. Ya, garis tegak ini nilai mutlak dari XI atau data ke I dikurangi X bar. X bar itu adalah rata-rata ya. Di data ke I dikurangi rata-rata, nanti dicari harga mutlaknya dibagi N atau banyaknya data. Ini untuk data tunggal ya. Perhatikan ini untuk data tunggal. Kita ke contohnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data 321, 221, 45. Nah, datanya ini boleh tidak diurutkan. Atau kalau mau kalian urutkan silahkan, tapi boleh tidak diurutkan. Yang pertama, kita mencari rata-ratanya dulu. Jadi kita jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data ada 8. Jadi 20 dibagi 8 sama dengan 2,5. Nah, kemudian mencari sigma nilai mutlak dari XI min X bar. Perhatikan caranya. Patokannya kita ada di X bar ya. Ini karena sigma berarti hasil penjumlahan. Ingat di sini nilai mutlak. Jadi XI untuk data pertama itu 3. Ini 3. Sini ya.
Pertama 3 dikurangi 2,5 di harga mutlakan, ditambah data keduanya 2 dikurangi 2,5 di harga mutlakan, ditambah data selanjutnya 1 kurangi 2,5 harga mutlakan ya, dan seterusnya sampai datanya ini habis. Ingat di sini harga mutlak. Setelah itu kita tentukan ya, 3 kurangi 2,5 dimutlakan jadi 0,5. 2 kurangi 2,5 ya, ini minus 0,5 ya. Tapi karena harga mutlak jadi 0,5. Dan seterusnya 1 kurangi 2,5 ini juga minus ya. Tapi karena harga mutlak jadi 1,5. Dan ini semuanya harus positif sehingga kalian jumlahkan hasilnya adalah 9. Ya, ingat sekali lagi perhatikan ya, tulis di buku caranya menentukan ini dan ingat harga mutlak. Kemudian simpangan rata-rata rumusnya sigma xi min x bar harga mutlak dibagi banyaknya data. Jadi sigma ini tadi hasilnya adalah 9 dibagi banyaknya data 8, jadi hasilnya 1,125. Nah, seperti itu. Ini untuk simpangan rata-rata data tunggal. Ya, silahkan diperhatikan. Kita lanjut simpangan rata-rata kali ini data berkelompok. Nah, bedanya kita di sini ada pengali F atau frekuensi. Sebenarnya sama rumusnya dengan tadi, tapi kita ada pengali F. Jadi sigma I1 sampai N banyaknya data dikali Fi frekuensi ke I dikali Xi min X bar harga mutlak dibagi sigma F. Ya. Contoh soalnya, kita ada tabel di sini ya. Datanya ada 30, kemudian kita mencari simpangan rata-rata dengan rumus simpangan rata-rata data kelompok. Oke, di sini kalian perhatikan, kalian menambahkan beberapa kolom. Ya, menambahkan beberapa kolom. Oh maaf, tadi XI di sini maksudnya bukan data ke I, tapi kalau di data kelompok itu adalah titik tengah ya. Selalu kita diwakilkan oleh titik tengah. Jadi frekuensinya, kemudian kalian cari titik tengahnya dengan cara ini ya, 21 ditambah 25 dibagi 2. Ya, kemudian sama sampai kelas yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Kemudian kalian kalikan Fi dengan Xi, ini gunanya untuk mencari rata-rata ya. Frekuensi kali data tengah atau titik tengah. Ya, kemudian dijumlahkan. Ya, 2 kali 2, 3, 4, 6, 8 kali 28, 2, 24, dan seterusnya dijumlahkan. Kemudian dicari rata-ratanya. Nah ini ya. Ya sebelum kalian mengisi 2 kolom ini, kalian cari dulu rata-ratanya. Jadi 1020 dibagi 30, nah itu 34. Nah baru kita menentukan ini, Xi min X bar, tapi di harga mutlakan. Nah berarti Xi ini adalah data tengah. Jadi pertama, 23 ya. 23 kurangi 34. Itu kan min 11, tapi harga mutlak jadi 11. 28 kurangi 34, itu min 6, ya jadi 6. 33 kurangi 34, kan min 1, itu jadi 1. Dan seterusnya. Ya ingat, dikurangi dan harga mutlak. Jadi tidak ada nilainya yang negatif. Kemudian hasil dari ini kalian kalikan frekuensi. Jadi 2 ya, 2 kali 11, 22, 8 kali 6, 48, 9 kali 1, 9, dan selanjutnya dijumlahkan. Maka simpangan rata-ratanya tinggal ini, 158 dibagi 30, sama dengan 2,57. Jadi untuk menentukan soal seperti ini, kalian harus menggunakan tabel ya, itu paling mudah. Tabel, kemudian kolomnya diisi seperti ini. Jadi kalian menghitung ini tinggal memasukkan ke rumus angka-angka yang sudah ada di sini. Ya, hati-hati, teliti dalam mengalihkan. Oke, yang terakhir kita ada varian atau ragam dan simpangan baku. Nah, kenapa simpangan baku tadi tidak
tidak jadi satu dengan simpangan rata-rata karena berbeda ya. Simpangan baku ini melekat di varian. Artinya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Ya, simpangan baku ya pasti nanti dicarinya dari varian. Gitu ya. Ragam atau varian dapat ditentukan secara langsung dari keseluruhan data. Nah, atau data populasi. Kemarin kita sudah membahas ya populasi dan sampel di awal bab ya. Tetapi di sini kalian perhatikan jika populasinya kecil, populasi kecil itu kalau dalam ilmu statistik itu datanya kurang dari 30. Itu disebut populasi yang kecil. Biasanya kita menggunakan statistika parametrik ya. Jadi kalau dalam statistika sebetulnya kita bekerja di sampel. Ya, jadi kita tidak bekerja di populasi sebetulnya, tetapi ada kalanya juga kita menemukan data yang kecil, jadi tidak mungkin kita ambil sampel ya, sudah datanya kecil terus diambil sampel itu tidak memungkinkan. Artinya datanya itu ya kita harus ambil semua. Artinya kita bekerja di populasi. Nah, jika populasinya besar tadi ditentukan dengan mengambil sampel. Ya. Makanya di sini ada dua rumus untuk menentukan varian dan simpangan baku. Nah, untuk variansi atau ragam di sampel dinotasikan dengan S kuadrat. Ya, ini perhatikan untuk sampel. Dan simpangan bakunya adalah akar S kuadrat. Itu ya. Terus ragam atau variansi untuk populasi, perhatikan dinotasikan dengan ini namanya sigma kuadrat. Simpangan bakunya itu adalah akar sigma kuadrat atau sigma. Nah, seperti itu. Perhatikan di sini adalah notasinya ya. Kemudian sekarang rumusnya. Nah, sekarang kita untuk data tunggal dulu. Ya, data tunggal. Yang pertama untuk rumus variansi. Nah, ini untuk sampel. Ya, perhatikan untuk sampel itu S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar dikuadratkan. Nah, ini hampir sama dengan simpangan rata-rata. Tetapi bedanya simpangan rata-rata itu pakai harga mutlak. Kalau di sini selisihnya dikuadratkan. Ya, ini benar-benar kalian pahami ya, jika perlu tulis di buku ya. Dibagi N-1. Ini untuk variansi di sampel. Jika di populasi kita menggunakan sigma kuadrat sama ini XI min X bar dikuadratkan, tetapi di sini dibagi N. Jadi kalau di sampel itu N-1, kalau di populasi itu N. Ya, jadi kalian perhatikan, nanti jika tidak disebutkan di soal, berarti kita menggunakan ini, menggunakan yang populasi. Kemudian simpangan bakunya atau standar deviasi ya, simpangan baku atau standar deviasi nama lainnya untuk sampel. Nah, sampel tadi adalah sebetulnya akar dari varian. Jadi akar dari ini rumus ini. Ya. Atau akar S kuadrat. Ingat, varian di sampel dan simpangan baku di sampel itu rumusnya dibagi N-1. Sementara untuk populasi sama, ini sigmanya akar dari ini atau akar sigma kuadrat, bedanya ini dibagi N. Ya, sekali lagi kalau tidak disebutkan di soal, data itu di sampel atau di populasi, maka kita gunakan yang populasi. Contohnya, tentukan varian dan simpangan baku 6, 4, 7, 5, 6, 8. Ya. Perhatikan datanya ini kan kecil ya, kita tidak mungkin mengambil sampel. Kalau data tunggal, ini kan data tunggal tadi ya, itu datanya pasti cenderung kecil atau sedikit, maka kita menggunakan populasi. Pertama menentukan rata-rata, kita jumlahkan, kemudian kita bagi banyaknya data, jadi 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, kemudian di sini menentukan sigma XI min X bar kuadrat. Caranya, nah ini data pertama 6, dikurangi rata-ratanya 6, dikuadratkan gitu ya. Terus data ditambah, data kedua 4, dikurangi rata-rata 6,
dikuadratkan. Data ketiga 7, dikurangi rata-ratanya 6, dikuadratkan. Dan seterusnya sampai data habis, kemudian dicari. 6 kurangi 6 kuadrat, ya 6 kurangi 6, 0, kuadratkan 0 ya. 4 dikurangi 6 itu minus 2, dikuadratkan 4. Ya, ingat, dikuadratkan akan selalu positif. Dan seterusnya. 5 kurangi 6 min 1, min 1 kuadrat 1. Ya, kemudian kalian jumlahkan, hasilnya adalah 10. Nah, variansinya tadi sigma ini jadi 10 dikurangi banyaknya data itu 6. Jadi 1,67. Itu variansinya. Nah, simpangan bakunya atau standar deviasinya tinggal kalian akarkan. Akar dari variansi. Itu akar dari 167. Ini kalian boleh cari pakai kalkulator atau bentuknya seperti ini saja sudah cukup. Nah, sekarang analisisnya. Apa sih variansi? Variansi yang 1,67 itu maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah penyebaran setiap data ini terhadap rata-ratanya. Ya. Artinya kalau dalam statistik terapan, jika variansinya semakin kecil, datanya semakin normal, ya. Datanya semakin berdistribusi normal namanya ya. Jadi kalau variansinya semakin besar, maka errornya semakin tinggi. Tapi jika variansinya semakin kecil, itu errornya semakin rendah. Yaitu namanya variansi atau penyebarannya terhadap rata-ratanya. Yang terakhir, kita mempelajari tentang ragam dan variansi sekarang di data kelompok. Ya, rumusnya untuk variansi di sampel itu sama, di sini hanya berbedanya dikali dengan frekuensi. Kalau data kelompok, bedanya hanya itu. Kemudian populasi sama dikali dengan frekuensi. Kalau di sampel tadi dibagi N-1, di populasi dibagi N. Dan untuk simpangan bakunya atau standar deviasinya sama ya, ini akar dari variansi di sampel dan akar variansi di populasi. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah tabel. Ada 5 kelas dengan banyaknya data 20. Kita disuruh menentukan variansi dan simpangan baku. Nah, ini tabel ini kalian buat atau tambahkan beberapa kolom ya. Ini ada kolomnya untuk mencari rata-rata dan mencari simpangan ini ya, XI min X barnya. Pertama kita cari XI atau data tengah. Tadi caranya sama. Jadi di kelas pertama 132, kelas kedua 135 dan seterusnya. Tinggal dijumlahkan dan dibagi 2. Kemudian kita kalikan frekuensi dengan XI. Jadi 2 kali 132 di sini. Ya. 6 kali 135 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Dan langkah awal kita cari rata-ratanya. Jadi ini belum diisi ya. Anggap aja ini belum diisi. Jadi rata-ratanya sigma fx atau 2760 dibagi banyaknya data 20 atau 138. Nah, barulah kita mencari xi min x bar atau simpangannya. Jadi ini 132 dikurangi 138, itu kan min 6. Kemudian 135 dikurangi 138 min 3. 138 kurangi 138 0 dan seterusnya. Kemudian ini kita kuadratkan. Min 6 kuadrat 36, min 3 kuadrat 9 dan seterusnya. Kemudian hasil dari ini setelah dikuadratkan kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 2 kali 36 72, 6 kali 9 54, 5 kali 0 0 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Maka variansinya adalah sigma f xi min x bar kuadrat atau 270 dibagi jumlah frekuensinya 20 atau 13,5. Variansinya, simpangan bakunya atau standar deviasinya tinggal akarnya ya. Jadi akar 13,5. Sudah seperti itu. Jadi kalian untuk mengerjakan soal tinggal membuat tabel dengan kolom-kolomnya ini ya. Pak Guru harap kalian bisa membaca kolom ini dan menulisnya di buku untuk dipahami. Jadi silahkan pause videonya jika kalian belum paham dan tulis semuanya di buku.
Oke, itu adalah pembelajaran di video kali ini tentang jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan baku. Ini adalah video terakhir di bab statistika. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.